Pak, Wali Songo itu nggak ada bukti yang otentik. Wali Songo itu ada, bukan dongeng, bukan mitos. Apakah Wali Songo meninggalkan buku? Kalau tak percaya sama buku-buku itu, cari yang sudah ditulis dalam bentuk 3. Skripsi perguruan tinggi, S1, atau tesis, disertasi. Karena tidak ada bukti yang otentik tentang Wali Songo, kita tidak bisa memastikan. Bukan Spiderman, Wonder Woman. Dan kalian samakan Wali Songo itu dengan Batman. Seorang Ustadz Wahabi bernama Abu Yahya Badrussalam dalam ceramahnya mengatakan tidak ada bukti otentik tentang sejarah Wali Songo, penyebar Islam di Indonesia. Tidak hanya meragukan Wali Songo, Ustadz Wahabi itu juga mengharamkan gamelan dan wayang yang pernah dijadikan sarana syiar Islam oleh Wali Songo. Hal ini bikin geger warganet, seakan-akan berbagai tulisan tentang Wali Songo tidak mutawatir lagi, padahal kuburannya ada dan diziarahi ribuan orang tiap hari. Tidak cuma warganet, Ustadz Abdus Somad ikut geram dan memberi penjelasan secara gamblang agar tidak menyesatkan kepada yang lain. Para wali itu mencampurkan adat dengan syariat. Mana buktinya? Salah satu argumen Abu Yahya Badrussalam bahwa Wali Songo tidak ada adalah karena tidak ada kitab para Wali Songo seperti kitab Imam Malik, kitab Imam Syafi'i, kitab Bukhari, dan lain sebagainya. Nah, kalau para Wali Songo tersebut bikin kitab fikih macam Imam Syafi'i atau kitab hadis Imam Bukhari dalam bahasa Arab, kira-kira masyarakat Jawa yang mayoritas Hindu dan buta huruf masuk Islam apa tidak? Apa rakyat Jawa yang Hindu dan mayoritas buta huruf tersebut mau membaca kitab-kitab dalam bahasa Arab seperti kitab Imam Malik dan kitab Bukhari? Itulah kelemahan Wahabi, su'ul adab, tidak berterima kasih terhadap para ulama yang jadi wasilah mengislamkan nenek moyang mereka, boro-boro mendoakan, malah menolak keberadaan mereka. Transkrip jawaban Badrussalam ketika ada seorang penanya yang bertanya mengenai memadukan adat dan syariat sebagaimana dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo itu gak ada bukti yang otentik, hanya kata-kata anu, kata sepuh kita, kata ini kita, mana buktinya? Apakah Wali Songo meninggalkan buku, tulisan? Kalau Imam Bukhari ada, Sahih Bukhari, Imam Al-Syafi'i ada, Imam Ahmad ada, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, tapi gak ada kitab Sunan Bonang, adanya Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, gitu ya. Sementara kitab Sunan Bonang nggak ada, Sunan Gunung Jati nggak ada. Makanya Pak, karena tidak ada bukti yang otentik tentang Wali Songo, kita tidak bisa memastikan itu. Katanya, para wali itu mencampurkan adat dengan syariah. Mana buktinya? Kita ini mau memastikan takut menuduh yang tidak-tidak, karena tidak ada buktinya. Kalaupun toh benar para wali itu mencampurkan adat dengan syariah, maka kita lihat apakah memenuhi syaratnya atau tidak dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Adapun kemudian kalau tidak memenuhi syarat, contoh berdakwah melalui wayang golek atau wayang-wayang lain, sementara syariat kita mengharamkan menggambar gambar-gambar yang bernyawa, berarti itu adat yang tidak sesuai dengan syariat. Katanya para wali itu mencampurkan adat dengan syariat. Mana buktinya? Kita ini mau memastikan takut menuduh yang tidak-tidak, karena tidak ada buktinya. Kalaupun toh benar misalnya para wali itu mencampurkan adat dengan syariat, maka kita lihat apakah memenuhi syaratnya atau tidak dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Adapun kemudian tidak memenuhi syarat, contohnya berdakwah melalui wayang golek atau wayang. Sementara syariat kita mengharamkan menggambar gambar-gambar yang bernyawa, berarti itu adat yang tidak sesuai dengan syariat. Atau misalnya ada Wali Songo berdakwah dengan pakai gamelan, sementara syariat kita jelas menunjukkan bahwa musik itu haram. Ini berarti adat yang bertabrakan dengan syariat. Atau misalnya ada Wali Songo berdakwah dengan pakai gamelan, sementara syariat kita jelas menunjukkan bahwa musik itu haram. Mendengar penjelasan Ustadz Badrussalam Al-Wahabi As-Salafi dengan ceplas-ceplos tanpa adanya referensi, Ustadz Abdus Somad pun geram dan menyatakan secara gamblang bahwasanya Wali Songo itu benar keberadaannya. Wali Songo itu ada, bukan dongeng, bukan mitos, sudah ditulis dalam bentuk skripsi
Kalau tidak percaya dengan tulisan-tulisan yang ada, bisa baca tulisan yang berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi dan lain sebagainya, ungkap Ustadz Abdus Somad. 2. Ustadz, terkait dengan sejarah 9 wali di Indonesia ada beberapa pertanyaan. Apakah Wali Songo di Indonesia itu memang ada? Wali Songo itu ada, bukan dongeng, bukan mitos. Sudah ditulis dalam bentuk skripsi, sudah ditulis dalam bentuk mastes. Kalau tak percaya sama buku-buku itu, cari yang sudah ditulis dalam bentuk 3, skripsi perguruan tinggi, S1 atau tesis, disertasi. Siapa orangnya, tokohnya, dari mana, negerinya. Dia bukan Spiderman, Wonder Woman. Dan kalian samakan Wali Songo itu dengan Batman. Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil, antara lain suluk wijil yang mempengaruhi kitab As-Siddiq karya Abu Sa'id Al-Khair. Sunan Bonang juga mengubah tembang tambah ati dari bahasa Jawa berarti penyembuh jiwa, yang kini masih sering dinyanyikan orang. Ada pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang, dan oleh ilmuwan Belanda seperti Surt disebut Handboek van Bonang atau buku Sunan Bonang, tetapi oleh G.W.J. Drewers, seorang pakar Belanda lainnya, dianggap bukan karya Sunan Bonang, melainkan dianggapkan sebagai karyanya. Dia juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf berjudul Tanbihul Ghafilin. Kitab setebal 234 halaman ini sudah sangat populer di kalangan para santri. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang dengan menambahkan instrumen bonang. Gubahannya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transidental, alam malakut. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Berikut ulasan kami dalam video ini. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Berkah rizkinya, anaknya anak soleh-solehah menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.